Pemirsa, bersama saya Prima Ervantari, Anda kembali menyaksikan Tajam Sepekan, dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hadir bersama-sama Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Jember. Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI Arum Sabil mengaku sudah menerima surat penutupan 10 pabrik gula melalui pesan singkat, sehingga pihaknya perlu mendatangi Kementerian BUMN untuk meminta klarifikasi. Menurut Arum, penutupan 10 pabrik gula tersebut akan mematikan mata pencarian petani tebu, sebab biaya produksi yang akan dikeluarkan para petani akan semakin tinggi karena harus mencari pabrik gula yang ada di daerah lain, sehingga petani enggan menanam tebu dan produksi gula nasional akan menurun drastis. Arum menilai alasan pemerintah menutup 10 pabrik gula dengan alasan efisiensi sangatlah tidak masuk akal, sebab ada sejumlah pabrik gula baru yang justru mendapat dorongan dari pemerintah, padahal lahannya belum jelas, bahkan rendemen yang dihasilkan ternyata tidak lebih bagus dari 10 pabrik gula yang akan ditutup. Atas fakta inilah, Arum menuding pemerintah tengah berupaya mematikan produksi gula nasional untuk melegitimasi impor gula. Coba bayangkan pabrik gula yang sebenarnya sudah ratusan tahun, ada yang puluhan tahun, sudah menjadi pusat pergerakan perekonomian masyarakat pedesaan, ya hanya alasan karena tidak efisien, itu akan ditutup. Padahal pabrik-pabrik di bawah BUMN ini kan sebenarnya adalah pabrik-pabrik gula yang persoalan sosialnya kan sangat tinggi. Ada bukan semata-mata pabrik parentit tentunya, pabrik-pabrik gula di bawah BUMN yang tentunya jangan sampai rugi ya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, 10 pabrik gula atau PG yang akan ditutup tersebut diantaranya pabrik gula Panji, pabrik gula Olean, pabrik gula Wringin Anom, pabrik gula Rejosari, pabrik gula Purwodadi, pabrik gula Toilangan, dan pabrik gula Watu Tulis. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana SHM 1971. PAD tahun tersebut sebenarnya telah dibuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilegalisasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan konsep perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah. Namun hal tersebut belum memenuhi kriteria sebagai haluan negara, melainkan hanya haluan pemerintah daerah atau eksekutif. Beberapa tahun terakhir berkembang wacana publik tentang perlunya penyempurnaan atau penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan salah satunya adalah perlunya kembali menghadirkan haluan negara melalui model GBHN maupun dengan nama lainnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan perlu atau tidaknya GBHN ataupun dengan nama yang lain tergantung dari kesepakatan kita dan perlu diperbarui atau tidak. Dan hal ini Mahfud menambahkan biar menjadi diskusi dan menunggu MPR terkait keputusan setuju tidaknya ataupun dapat memberikan jalan tengah yang dibutuhkan. Tergantung pada apa kesepakatan kita, ya. Apakah kita mau satu bentuk baru bernama GBHN apa tidak. Tapi prinsipnya secara politis saya kira bisa saja, tetapi jangan melakukan perubahan-perubahan yang terlalu besar. Kalau hanya mau membentuk GBHN, ya pasal 3 saja Undang-Undang Dasar diubah bahwa MPR membuat garis-garis besar haluan negara sebagai arah pembangunan nasional kita kan bisa. Tapi kalau mengubah Undang-Undang Dasar seluruhnya, yaitu akan bikin kita repot lagi. Ya. Sekarang biar terus didiskusikan aja. Konon MPR bulan Februari akan mengambil keputusan. Semua masukan sudah disampaikan, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang memberi jalan tengah, ada yang mengubah status undang-undang dan sebagainya, itu terserah. Gitu ya. Memungkinkan nggak? Semua mungkin karena konstitusi itu kan kesepakatan aja. Kalau sepakat ya mungkin. Itu aja ya. Dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember yang digelar di salah satu hotel di Jember ini, tidak hanya menghadirkan Mahfud MD, namun juga tampak hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenhumkam Widodo Eka Cahyana, Guru Besar HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basaroh, dan anggota Badan Pengkajian MPR Republik Indonesia Arief Wibowo. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Komisi 9 DPR RI Dapil Jatim 3. Bonus demografi yang diperkirakan terjadi di Indonesia pada tahun 2020-2030 akan menjadi ancaman yang serius bagi ketahanan bangsa apabila tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Karena bonus demografi merupakan kondisi di mana kuantitas penduduk suatu negara akan didominasi usia produktif atau angkatan kerja yakni 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 70% dan sisanya sebanyak 30% adalah usia tidak produktif yakni usia 14 tahun ke bawah dan usia 65 tahun ke atas. Dominasi kuantitas usia produktif tersebut bisa menjadi ancaman serius jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, karena kondisi dunia kerja global dan domestik akan semakin kompetitif. Oleh sebab itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jember menyelenggarakan integrasi keluarga di wilayah pedesaan termasuk di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengikuti program KB agar kehidupan setiap unit keluarga bisa lebih terencana dan berkualitas. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI Ayub Khan, pemerintah melalui BKKBN memang harus menyongsong bonus demografi 2030 agar mampu mewujudkan generasi emas Indonesia. Gimana supaya 2030 itu kita bonus demografi itu kita dapat? Yaitu kita rencanakan mulai sekarang, termasuk kita sosialisasi genre kan gitu untuk menyongsong 2030 supaya generasi kita menjadi generasi emas, sosialisasi KIE, supaya perencanaan berkeluarga juga bagus. Termasuk hari ini Kampung KB mengintegrasikan seluruh program-program tersebut supaya berjalan dengan baik sehingga menjadi program ini bermanfaat, menjadi apa yang menjadi tujuan BKKBN khususnya untuk keluarga sejahtera, keluarga bahagia itu tercapai. Otomatis bonus demografi dengan sendirinya akan tercapai karena negara itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan dari keluarga-keluarga ini. Jadi bukan ancaman tetapi merupakan bonus dan kita sudah songsong mulai sekarang lewat BKKBN. Kepala Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat BKKBN Jember Supri Handoko mengatakan bahwa program integrasi Kampung KB memang bertujuan untuk menyiapkan kualitas SDM antar generasi, mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lansia agar tercipta generasi yang sehat dan juga unggul. Lebih dari itu, pihaknya juga terus melakukan pemberdayaan ekonomi produktif untuk menekan problem urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sehingga diharapkan 2 anak cukup itu menjadi konsep dasar bagi setiap keluarga ke depan. Kemudian kualitas ini kita fasilitasi dengan kalau balita ada di BKB, kalau remaja ada di BKR, ada PIK remajanya. Kemudian kalau di BKL bagaimana agar para lansia itu betul-betul menjadi lansia yang handal, lansia yang tangguh, lansia yang punya potensi, sehingga betul-betul ditempatkan dalam posisi sebagai lansia sesepuh yang akan mentransfer pengetahuan kepada para generasi berikutnya. Kemudian terkait dengan mobilitas, itu kita sedang membangun kelompok-kelompok PPKS. Bagaimana agar kelompok PPKS itu betul-betul bisa menjadi kegiatan ekonomi produktif yang mendatangkan tambahan penghasilan, sehingga tidak akan bercita-cita lagi untuk bergegas pergi ke kota apabila dia dalam kesulitan mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dari Tanggul, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan. Bakesbang Pol Jember menghimbau kepada masyarakat untuk waspada akan aliran semacam Dimas Kanjeng dengan modus penggandaan uang. Karena tak hanya Dimas Kanjeng, aliran serupa juga masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bakesbang Pol Jember yakni Widi Prasetyo. Pihaknya menilai korban aliran Dimas Kanjeng taat pribadi di Jember sebenarnya ada. Namun para korban masih malu atau takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Kedepan Widi menambahkan agar masyarakat lebih rasional dalam menghadapi dan menyikapi fenomena yang saat ini terjadi di lingkungannya. Karena kejadian semacam ini tak hanya mengincar masyarakat desa,
Masyarakat berpendidikan dan terpelajar pun terbukti juga menjadi korban. Iya, data persisnya saya belum bisa sampaikan karena belum akurat data yang saya. Tapi yang jelas ada sebagian kecil masyarakat Kabupaten Jember ini memang ada yang menjadi korban Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini, dan itu mudah-mudahan masyarakat Jember yang menjadi korban, untuk harapan saya segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengharap kepada seluruh warga masyarakat Jember, marilah kita jangan terlalu percaya kepada hal-hal yang tidak rasional. Mari kita tetap dalam rangka supaya sejahtera, tetap gunakanlah cara-cara yang rasional, bekerja, berusaha, supaya tidak terlalu mudah percaya kepada hal-hal yang bersifat irasional. Saya kira itu aja mungkin. Pak, kenapa Pak ada keengganan untuk melapor itu ketika Kecamatan? Ya mungkin ya banyak latar belakang ya, mungkin satu malu bisa jadi kan, bisa jadi mungkin juga tidak terlalu banyak investasi yang diberikan di Kanjeng Dimas, sehingga dari beberapa hal itu mungkin dia masih enggan untuk melaporkan kepada Bupati. 4 lapak pedagang di Pasar Manggisan, Kecamatan Tanggul, Jember longsor dan hanyut ke Sungai Manggisan yang berjarak sangat dekat dengan pasar. Kejadian tersebut bermula ketika hujan deras terus mengguyur Kabupaten Jember hingga air sungai pun meluap. Akibatnya bibir sungai tergerus dan 4 lapak pedagang longsor. Selain itu, longsoran tersebut juga mengakibatkan retakan tanah yang berbahaya karena retakan tersebut berpotensi ambruk. Tak ingin terjadi korban jiwa, polisi pun memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Namun dengan hati-hati, pemilik lapak masih berusaha mengais sisa dagangan yang tertimbun oleh longsoran tanah. Pedagang lain di sekitar kejadian juga sedang mengamankan barang dagangannya karena khawatir terjadi longsor susulan. Katanya yang saya nggak tahu, saya waktu di rumah baik sama teman saya itu, terus itu katanya longsor gitu. Ini ada berapa lapak yang longsor ini? 4 kiosnya. 4 kios ya. Jual apa aja nih Bu? Jual nasi, jual kopi, jual apa itu keracangan, jual ikan ayam. Karena hujan atau gimana ya? Iya, karena hujan. Ini lapaknya kena longsor? Iya. Ceritanya gimana nih? Ceritanya air masuk sini Dok. Terus? Banjir kalinya. Nggak kuat ya longsor. Ini ada berapa lapak yang longsor? 4 lapak. Ada 4 lapak ya? Iya. Terus gimana nih jenengan ini nantinya? Ya minta ganti rugi Dok sama pemerintah. Mau pindah kemana ini? Ya pindah sini saya Dok. Gitu ya? Pindah sampingnya saya, yang punya 2. Akibat kejadian tersebut, pemilik lapak mengalami kerugian jutaan rupiah. Hingga kini, pedagang korban longsor belum memiliki lapak pengganti. Dari Tanggul, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang dialami Santi, warga Jember ini tetap kukuh pada keputusannya untuk bercerai dengan suaminya. Selain sudah tidak ada kecocokan, Santi mengaku tidak tahan atas faktor ekonomi yang menimpa karena suaminya tidak memberikan nafkah. Ibu 1 anak ini memantapkan keputusannya untuk bercerai lantaran pihak suami mengacuhkan beserta putrinya. Apalagi pihak suami ternyata sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Usah cerai aja, kenapa sih? Alasannya apa sih? Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah tidak bisa. Di sana nggak ada niat baik. Kenapa kok nggak bisa diperbaiki? Di sana. Jadi saya yang dicerai. Gitu. Memang tidak dinafkahi atau gimana? Tidak sama sekali. Ibu putranya berapa? Aja sudah. Kenapa Pak? Ibu putranya berapa? 1 putri. Ya. Sementara itu, Humas Pengadilan Agama Ahmad Musin menyatakan bahwa angka perceraian di Jember tembus 4.000 lebih sampai pada bulan September 2016.
Meski jumlah tersebut menurun 10% dari tahun lalu, namun nyatanya angka tersebut masih tergolong tinggi. Bahkan beberapa tahun terakhir, Jember menduduki 3 besar kasus perceraian nasional. Faktor penyebab perceraian di Jember didominasi masalah ekonomi dan pernikahan usia muda. Sehingga dari sisi mental masih emosional dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga. Sampai saat ini itu sampai bulan September sekitar 4.443. Ya. Ketimbang tahun lalu itu ada penurunan sekitar 10%, Pak. Dulu sekitar 5.000-an begitu. Jadi ketimbang tahun lalu sekarang ini menurun sekitar 10% begitu. Perceraian itu didominasi oleh faktor apa, Pak? Artinya dari kalangan muda atau tua? Taksirannya, Pak, perkiranya itu kalangan kaum muda gitu, Pak, anak-anak muda itu yang umur usia perkawinan sekitar 16 tahun sampai sekitar 40 tahun gitu. Karena untuk perempuan kan 16 tahun. Kalau laki-laki ya itu secara undang-undang perkawinan masa 74 itu 19 tahun. Sehingga kaum muda itulah, anak-anak muda itu yang kadang-kadang mungkin tak bisa menahan emosinya sehingga mengajukan perceraian gitu. Alasan yang paling dominan apa, Pak? Yang paling dominan adalah masalah ekonomi, masalah nafkah begitu. Jadi misalnya istrinya itu kurang nafkah, sudah emosi yang mengajukan cerai gugat kan begitu. Kadang-kadang suaminya juga merasa tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya atau mengajukan juga cerai talak begitu, Pak. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nasib tunjangan guru ngaji di Kabupaten Jember sejauh ini masih belum ada kejelasan. DPRD Jember akan segera memanggil bagian Kesra sekaligus Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember untuk dimintai keterangan. Tidak hanya itu, organisasi masyarakat Muhammadiyah, NU, dan para tokoh non-muslim juga akan diundangkan karena tunjangan guru ngaji bukan hanya untuk umat Islam saja. Berbagai ormas tersebut akan dimintai masukan terkait polemik tunjangan guru ngaji di Jember yang berlarut-larut. Selama ini DPRD masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan oleh bagian Kesra Pemkab Jember. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, seharusnya tunjangan guru ngaji sudah bisa dicairkan jauh-jauh hari karena penganggaran dana sebanyak 27.000 orang guru ngaji yang telah disahkan pada sidang paripurna APBD di tahun lalu. Namun jika Kesra tidak mau menggunakan data tersebut, maka dalam waktu dekat tunjangan guru ngaji dipastikan tidak akan cair. Kalau perlu kita akan undang bupati, atau kalau bisa wakil bupati kita undang. Kita juga undang NU, kita akan undang Muhammadiyah, juga kita undang pihak agama lain, karena guru ngaji itu juga bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga ada dari Nasrani juga. Itu periode-periode yang dulu seperti itu. Kita akan duduk bersama. Kita akan lihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah itu verifikasi atau menjadi pendataan ulang. Padahal kalau pendataan ulang itu salah menurut kami, karena basicnya adalah 27.000. Nah, kalau memverifikasi boleh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Disabilitas oleh Pansus 2 DPRD Jember terus berlanjut bersama sejumlah perwakilan kaum difabel dan akademisi setempat. Menurut anggota Pansus 2 DPRD Jember Rahmat Fakurniawan, pembahasan yang menjadi perdebatan kali ini adalah mengenai mekanisme dan jumlah tenaga kerja yang harus ditampung. Hal tersebut akan diserahkan menjadi kewenangan Pemkab nantinya dan mengacu pada undang-undang yang terbaru soal kaum disabilitas. Jika Pemkab tidak mematuhi perda tersebut, maka akan berkonsekuensi hukum setelah adanya pengaduan dari penyandang kaum disabilitas. Rahmat juga mengatakan perusahaan skala besar, kecil, dan menengah juga harus menyisakan minimal 1% lowongan kerja untuk kaum difabel, karena kaum difabel juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Perdebatan adalah perusahaan ini perusahaan besar, perusahaan skala kecil, atau perusahaan skala menengah. Nah, di sana harapan kita seluruh perusahaan yang memakai tenaga kerja itu paling tidak 1% lah dari jumlah tenaga kerja memkaryakan teman-teman kaum penyandang disabilitas.
Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan membawa poster bertuliskan penolakan pembangunan tambak, ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Dinas Lingkungan Hidup Jember. Mereka merasa keberatan dengan adanya proyek pembangunan tambak udang yang ada di pesisir pantai Puger Jember. Tak puas di situ, demonstran juga bergerak menuju kantor Bupati Jember dengan melakukan long march. Penolakan pembangunan tambak udang di pesisir pantai Puger ini dilakukan karena warga khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Terbukti tanaman pandan laut dan gundukan pasir yang selama ini menjadi penahan angin dan ombak sudah mulai dikeruk untuk pembangunan. Namun sayangnya aksi warga tersebut tidak ditemui Bupati Faida karena sedang dinas keluar kota. Akhirnya perwakilan warga ditemui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi kita bukan anti investor, tidak. Masyarakat Puger baik. Sudah berapa PMA, penanaman modal asing ada di Puger. Kita tidak menolak. Kita bukan anti tambak, tidak. Kita menerima tambak. Tapi kalau tidak ramah lingkungan, tidak menghormati dan mengganggu kearifan lokal masyarakat Puger, kita tolak. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan penghentian sementara terhadap pembangunan tambak udang dan menunggu hasil evaluasi dari perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Tentunya dalam waktu singkat, 1 bulan ini cukup singkat, itu berarti memberikan batasan untuk masing-masing menghentikan kegiatan, dan tetapi bukan berhenti menunggu waktu, tetapi berhenti untuk berupaya mencari izin yang sudah diterbitkan ini untuk kita evaluasi dari peraturan-peraturan yang ada. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Keberadaan toko modern berjaringan yang dikenal dengan retail waralaba kian menjamur di Kabupaten Jember. Hal tersebut menjadi perhatian serius pihak DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Dalam rapat panitia khusus rancangan peraturan daerah atau Pansus Raperda Pasar Rakyat ini, DPRD Jember dan pihak eksekutif sama-sama menyepakati pembatasan toko modern di Jember karena dianggap merugikan UMKM dan koperasi yang menjadi simbol ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, Pemkab tidak akan mengeluarkan izin baru bagi pendirian toko modern berjaringan. Jumlah toko modern berjaringan yang sudah ada juga akan dikurangi. Setiap kecamatan di kawasan kota yakni Patrang, Kaliwates, Sumbersari hanya akan disisakan 6 unit toko modern berjaringan. Sedangkan di kecamatan pinggiran hanya akan disisakan 2 unit toko berjaringan dengan jarak 1000 meter dari pasar tradisional. Sehingga beberapa toko modern yang sudah ada tersebut tidak akan dilakukan izin perpanjangan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Pansus 1 Siswono, menjelaskan bahwa untuk saat ini Pemkab telah sepakat untuk tidak memberikan izin baru. Sebagai Ketua Bapemberda ini sangat semangat dan getol sekali karena mengingat sejak berdirinya toko berjaringan ini, maka yang perlu kita sadari berapa ribu warga masyarakat UMKM yang sudah hijrah untuk menjadi TKW, menjadi TKI. Ini hanya gara-gara satu, tidak adanya regulasi yang menjamin terhadap perlindungan UMKM yang ada di Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Selama tahun 2016, 4 juru parkir yang ada di Kabupaten Jember sudah dikenai sanksi tegas dari Dinas Perhubungan Jember berupa pemecatan. Karena mereka terindikasi melakukan pungutan liar atau pungli saat bertugas di zona parkir pelayanan publik. Padahal setiap pengendara sudah membayar retribusi parkir berlangganan bersama dengan pajak kendaraan bermotor. Beberapa jukir yang dipecat tersebut juga terbukti berbuat tidak sopan kepada masyarakat. Bahkan ada kendaraan warga yang juga dirusak secara sengaja oleh jukir nakal tersebut, seperti melakukan coretan dan perbuatan merugikan konsumen lainnya. Kejadian tersebut terdeteksi oleh Dinas Perhubungan Jember dari laporan masyarakat. Setelah dilakukan teguran sebanyak 3 kali berupa teguran lisan dan tertulis, namun mereka tetap saja mengulang kesalahan. Akhirnya keempat jukir tersebut diberhentikan secara tidak hormat. Kabid Lalu Lintas Dishub Jember membenarkan adanya pemecatan 4 jukir tadi karena dinilai terbukti melakukan penarikan uang parkir secara paksa kepada pengendara.
kita tekan kepada semua jajaran di Dinas Perhubungan untuk tidak melakukan pungli dimanapun, baik itu di terminal, di penguncian, di parkir maupun di mana yang terutama sektor pelayanan publik. Untuk 2016 itu sudah ada 4 juru parkir yang kita pecat. Karena sudah kita bina, kita panggil secara kedinasan, kita beri surat, sudah kita tegur macam-macam, masih terus berbuat kesalahan selama sampai 3 kali. Akhirnya sudah kita putus kontrak. Gatot berharap peran serta masyarakat untuk memberantas pungli parkir dengan segera melaporkan langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam kegiatan yang mengangkat tema sinergi untuk pertahanan dan juga perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang diikuti oleh 3 pilar se-Ex-Karisidenan Besuki ini, diharapkan mampu menjadi ajang untuk berdiskusi serta menjadi langkah untuk mengayomi masyarakat dari bentuk ancaman dari luar. Seperti proxy war yang saat ini semakin gencar memasuki setiap pemikiran masyarakat. Dalam kesepakatan tersebut, Gubernur menyampaikan persoalan prahara Dimas Kanjeng taat pribadi yang semakin hari kasus ini terus menjadi fenomena dan juga perhatian di masyarakat. Pihaknya akan terus menunggu dan memantau hasil dari pihak pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. MUI sudah beberapa kali iya, nunggu kan jalan terus. Yang ditipu kemudian, tapi pembunuhan yang disampaikan. Saya kira langkah Pak Kapolda pas problem kriminal ditangani lebih dulu. Sementara itu, menurut Kapolda Jawa Timur Anton Setiadi akan membentuk tim untuk kasus penipuan dan kasus pembunuhan di Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Kita bentuk tim-tim, mana kasus ini yang kasus untuk menangani kasus pembunuhan, terus tim ini khusus untuk penipuan, nanti ada tim lagi kasus untuk TPPU, ada lagi tim-tim yang lain lagi. Tergantung perkembangan ini, karena dari penyidikan inilah kita akan berkembang terus. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nah pemirsa, saat ini saya tengah berada di salah satu toko kelontong di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember. Seperti kita tahu, ternyata kebutuhan bahan-bahan pokok semakin lama semakin merangkak naik. Nah seperti apa? Berikut kita simak liputannya. Meski sudah mulai ada penurunan, namun harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Jember masih tergolong tinggi. Di Pasar Tanjung Jember, harga cabai rawit merah masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Padahal biasanya hanya berkisar Rp23.000 saja per kilogramnya. Sementara harga cabai merah besar ada di kisaran Rp35.000. Bahkan beberapa hari yang lalu melonjak di kisaran Rp38.000 per kilogramnya. Menurut salah satu pemilik toko kelontong di Pasar Tanjung Jember, Devi, kenaikan harga cabai tersebut disebabkan oleh curah hujan di Jember yang masih tinggi sejak beberapa minggu terakhir, sehingga stok dari petani cabai mulai berkurang. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu toko kelontong dan di sebelah saya sudah ada salah satu penjualnya, Mbak siapa? Mbak Devi. Boleh saya tanya Mbak, ini harga cabai rawit naik apa mengalami penurunan? Untuk sekarang harga cabai rawit turun 26. Harganya 26. Sebelumnya sempat 28, 35 gitu. Sekarang nggak turun. Sekarang agak turun. Kalau untuk penyebabnya sendiri apa Mbak kira-kira? Penyebabnya mungkin kurangnya barang. Kurangnya barang. barang. Lagi musim hujan, ya, musim juga nggak menentu. Jadi mungkin penyebabnya dari musim. Dari musim. Kalau cabai merah sendiri naik apa turun? Kalau cabai merah besar turun juga. Sebelumnya sempat 38.000. Sekarang 35.000. Sekarang 35.000. Nah, untuk pendapatan Mbak. Jadi tadi kan ada kenaikan, ada penurunan kayak gitu ya. Pendapatan Mbak sendiri seperti apa? Kalau pendapatan kita sendiri sepertinya agak menurun ya Mbak, karena banyak persaingan sekarang, juga banyak pedagang-pedagang kaki lima di bawah juga, jadi agak menurun. Kira-kira penurunannya berapa persen? Kira-kira 2%. Kira-kira 2%. Ya. Terima kasih ya Mbak ya. Selain cabai, beberapa bahan kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.
di antaranya beras dan minyak goreng. Harga beras yang semula hanya Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng curah naik Rp3.000, dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per liternya. Lutfiana, pegawai toko kelontong di Pasar Tanjung Jember pun mengakui adanya kenaikan harga beberapa bahan pokok tersebut. Menurutnya, kenaikan harga terjadi disebabkan oleh harga dari pabrik yang semakin lama semakin tinggi, sehingga para pedagang pun juga harus melakukan penyesuaian. Dan di sebelah saya sudah ada salah satu pemilik toko tersebut. Nah, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Elvi. Ibu Elvi. Nah, Bu, bahan-bahan sekarang lagi naik atau gimana ya, Bu? Sudah stabil, Mbak. Sudah stabil. Kira-kira kalau misalnya ada nggak, Bu, barang yang naik gitu salah satunya? Kalau sekarang kayaknya minyak curah, Mbak. Minyak curah naik. Dari harga berapa ke berapa? Sekitar dari harga 10.000 sekarang sudah 10.000. Oh. Kalau yang turun dari gula. Gula 14 sekarang sudah normal, 12,5. Oh gitu. Iya. Untuk gula berarti turun ya, Bu ya? Gula, beras normal. Normal. Kalau untuk barang-barang yang lain? Nggak ada. Kayaknya minyak aja, Mbak, curah itu. Oh, gitu. Agak tinggi sedikit. Kira-kira penyebab kenaikan atau penurunan itu apa ya, Bu? Apa ya, Mbak ya? Mungkin dari stok pabrik yang emang udah mahal. Iya, Mbak, dari pabriknya. Pemasukan pabrik gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada bahan yang naik, pemasukan atau pendapatan Ibu sendiri? Pengaruh, Mbak. Kalau barang naik itu ya agak murah ya. Kalau stabil ya lumayan. Yuk. Baik pemirsa, itulah tadi informasi mengenai kenaikan dan penurunan harga cabai di Pasar Tanjung. Dari Pasar Tanjung Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Tradisi unik berupa atraksi api dilakukan oleh warga Dusun Karangtemplek, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Jember. Warga setempat menyebut atraksi ini sebagai kesenian abid yang konon digelar setiap tahun sejak tahun 1950-an. Tradisi kesenian abid yang digelar saat ini merupakan rangkaian peringatan bulan Muharram. Hampir setiap peringatan hari besar agama Islam, warga setempat juga menggelar atraksi yang sama sebagai hiburan rakyat, seperti peringatan Maulid Nabi, bulan Ramadan, dan lain-lain. Warga mengaku sangat terhibur dengan pertunjukan atraksi api bulan Muharram tersebut. Abid. Iya. Gimana Bu pendapatnya Ibu terkait dengan kesenian pada malam hari ini? Ya bagus. Ini memang tradisi tahunan atau seperti apa? Tahunan ya. Tahunan kenal ya. Iya. Jadi merasa terhibur gak dengan anak seperti ini? Sangat terhibur. Namun beberapa tahun terakhir tradisi tersebut sudah mulai ditinggalkan, sehingga para sesepuh setempat mulai mendidik anak-anak dan remaja sebagai regenerasi kebudayaan. Sementara itu, menurut Ketua Panitia Kesenian Abid Muhammad Anjar Syafi'i, pertunjukan bulan Muharram tahun ini memang diikuti oleh sekitar 50 orang peserta, baik dari kalangan orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Ya sebagian yang kecil-kecil khusus 1 bulan ini dilatih. Untuk yang besar-besar itu hanya melatih. Gitu ya Pak? Iya. Ini diikuti berapa peserta kali ini? Kurang lebih 50 orang ya? Iya. Biasanya grebek mulut, kalau suro itu pasti. Seperti malam hari ini ya? Iya, seperti malam hari ini. Ini kan termasuk tradisi tahunan. Oh gitu? Iya, saya bacakan tahun depan juga tetap seperti ini. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 500 peserta mengikuti lomba balap kambing tingkat RT yang digelar oleh pemerintah Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember. Lomba tersebut digelar dalam rangka memperingati bulan Muharram mengadakan lomba balap kambing tingkat RT. Uniknya pemirsa, kambing yang diperlombakan bukanlah kambing khusus balap, melainkan kambing biasa yang banyak diternak oleh warga, sehingga tidak sedikit kambing yang lari secara tidak terkendali. Tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, sejumlah anak-anak dan remaja juga terlihat bersemangat memacu kambing jagoannya.
Gelak tawa dan teriakan para penonton terdengar riuh melengkapi suasana pertandingan itu. Hal inilah yang membuat animo masyarakat meningkat daripada lomba tahun lalu. Para penonton nampak puas dengan hiburan kerapan kambing ini. Tony, salah satu peserta lomba balap kambing, mengaku senang bisa mengikuti perlombaan kali ini karena sebelumnya Tony tidak pernah mengikuti perlombaan kambing tersebut. Ini jenis kambing apa yang dilombakan ini? Kambing merasa belum diberangkatkan. Domba lokal, Dibas ya. Pak Tony, kesulitannya apa mengikuti lomba kambing? Tanahnya licin, Pak. Tanahnya licin ya. Ini memang kambing spesial untuk lomba atau memang untuk lomba itu ya? Oh gitu. 253 Pak, ada suplemen untuk membangkitkan energinya kambing? Tidak ada, Pak. Atau pijat-pijat urat ada ya? Tidak ada ya? Ini kambing harian biasanya dirawat itu ya? Biasa, Pak. Kambing biasa itu ya? Sementara itu, menurut Kepala Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, kegiatan lomba balap kambing kali ini digelar dalam rangka memperingati bulan Muharram sekaligus memberikan hiburan yang menarik kepada masyarakat. Lomba balap kambing ini kita adakan dalam rangka memperingati juga menyambut datangnya tahun baru Islam, tahun Hijriah. Alhamdulillah pada tahun ini adalah merupakan balap kambing yang kita adakan kedua. Jadi di tahun 2015 kemarin kita adakan dan tahun ini juga kita adakan 2016 ini dalam momen yang sama. Dan alhamdulillah memang pesertanya sangat luar biasa. Jadi hampir sekitar 500 peserta yang mengikuti event pada hari ini. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat mengakses berita kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Ervantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1TV.